wonderful. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Miftahul Ulfa, salah satu mahasiswa psikologi Islam di IAIN Batu Sangkar. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa di share sebanyak-banyaknya video ini, dan jangan lupa juga aktifin tombol notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan ketika ada video baru di channel ini. Keep on watching. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah salah satu topik yang sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita ucapkan, tetapi kita tidak tahu makna secara dalamnya tentang kata-kata itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trauma. Bagaimana pengobatan trauma, apa dampak trauma kepada tubuh kita, dan bagaimana tubuh kita ketika kita mengalami trauma. Mari kita kenali trauma terlebih dahulu. Trauma secara definisi adalah sesuatu yang intolerable, yang tidak bisa ditoleran lagi, atau sesuatu yang unbearable, atau sesuatu yang sudah tidak bisa kita tangguhkan lagi. Seseorang tidak perlu menjadi tentara terlebih dahulu, masuk ke medan perang, keluar medan perang, masuk lagi medan perang, mengalami beberapa kejadian yang sangat tragis gitu. Dan juga seseorang tidak perlu mengalami bencana alam terlebih dahulu, mungkin seperti banjir bandang atau tsunami sehingga menghancurkan rumahnya sehingga dia bisa menjadi trauma, atau seseorang tidak perlu mengalami kekerasan pada masa kecil sehingga yang membuat dia menjadi trauma gitu. Tetapi memang hal tersebut adalah bagian dari trauma, tetapi tidak hanya itu. Yang perlu kita tekankan di sini adalah trauma, bagaimana orang bisa menjadi trauma tergantung bagaimana dia menanggapi situasi tersebut gitu. Mungkin kejadian A akan menjadi trauma bagi saya, akan tetapi kejadian A atau persis pula terjadi pada si B akan menjadi trauma oleh si B gitu. Jadi seseorang trauma itu tergantung bagaimana dia menyikapi atau keadaan yang dia hadapi gitu. Contohnya misalnya pelecehan seksual pada masa kecil gitu. Ketika saya mengalami pelecehan seksual pada masa kecil, mungkin saya akan trauma gitu. Tetapi mungkin bagi saudara sekalian, ada beberapa dari kita ketika dia mengalami pelecehan pada waktu kecil, dia tidak menjadi trauma gitu. Itu tergantung individu masing-masing. Trauma juga mengganggu bagian otak kita yang bernama PFC di daerah MPFC. PFC ini berfungsi untuk mengatur persepsi kita tentang waktu, seperti hari ini, kemarin, besok, atau yang telah berlalu. Pada saat memori trauma aktif, kita akan merasakan kesakitan yang kita alami pada masa yang lalu atau kejadian masa lalu itu pada saat sekarang ini. Misalkan saya trauma ketika saya dipukuli waktu masa kecil. Saya merasakan sakit ketika saya dipukuli pada saat kecil. Ketika memori itu aktif di hadapan saya, maka tubuh saya akan merasakan kesakitan pada saat memori itu aktif. Amigdala, tempat keselamatan di otak, akan menjadi aktif walaupun dalam keadaan normal sekalipun. Hal tersebutlah yang menjadi kita atau orang-orang yang mengalami trauma menjadi memiliki gangguan karena tubuhnya selalu merasa dalam keadaan bahaya. Orang yang mengalami trauma akan merasakan bahaya itu terjadi pada masa saat ini atau pada saat sekarang ini, bukan bahaya itu dia rasakan yang telah berlalu. Contohnya kita ambil tadi, seperti contoh tadi, kekerasan masa kecil. Kejadian itu telah terjadi di masa lalu, tetapi tubuhnya akan merasa bahaya walaupun dia saat sekarang sudah tidak mengalami kekerasan itu tadi gitu. Jadi ketika memori trauma itu datang lagi, dia akan merasakan bahaya dan kesakitan pada saat itu juga.
trauma adalah salah satu yang harus disembuhkan, harus ditangani, dan harus ditolong. Tidak bisa, oh itu kan sudah terjadi masa lalu, lupakan aja, maafkan saja. Bukan seperti itu caranya. Akan tetapi kita atau seseorang yang mengalami trauma harus atau membutuhkan orang profesional ketiga, yang mana orang dengan gangguan trauma membutuhkan orang lain untuk menyembuhkan traumanya. Siapa orang tersebut? Yaitu seperti psikiatri mungkin ataupun psikolog. Kita masuk pada penanganan trauma dan penanganan nyeri pada trauma. Menurut Carl 2007, kemajuan medis telah meningkatkan tingkat kelangsungan hidup setelah trauma besar, dan ini pada gilirannya telah meningkatkan prevalensi nyeri kronis, seringkali memiliki etiologi onset traumatis. Sejumlah besar pasien yang diperiksa oleh spesialis nyeri kronis mungkin mengalami tekanan psikologis yang cukup besar dan beberapa mungkin mengalami PTSD. Kecelakaan kendaraan bermotor, kejadian yang sering memicu timbulnya nyeri, diperkirakan menyebabkan sekitar 28 dengan gejala PTSD yang signifikan pada setiap 1.000 orang dewasa di Amerika Serikat. Nah, model psikologis pertama dari nyeri kronis adalah pendekatan psikodinamik, yang mana menekankan pada etiologi psikologis dari nyeri. Freud memandang rasa sakit sebagai ekspresi gejala dari konflik bawah sadar menjadi kesadaran. Nah, di dalam Carl 2007, Melzek dan Well merevolusi cara kita berpikir tentang nyeri dengan teori mereka yang bernama teori kontrol gerbang. Untuk pertama kalinya, teori nyeri menggabungkan fungsi otak yang lebih tinggi seperti kognisi dan pengaruhnya. Menurut Carl 2007 mengatakan bahwa penyajian nyeri fisik dan nyeri emosional secara stimulan seperti PTSD memerlukan pendekatan multidisiplin berdasarkan pemanfaatan bersama dari spesialis yang saling berhubungan. Pasien yang nyeri yang dimulai akibat trauma menunjukkan interaksi biopsikososial yang kompleks yang merupakan karakteristik dari nyeri kronis. Penilaian yang lebih baik lebih individual terhadap pasien yang mengalami nyeri dan PTSD hanya dapat menghasilkan pengobatan yang lebih efektif untuk populasi yang sangat sulit diobati ini. Menargetkan gejala PTSD sebagai fokus terapeutik utama dapat membantu program nyeri kronis meningkatkan hasil pengobatan untuk banyak masalah yang dialami pasien. Mungkin sekian dulu materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf, karena sejatinya pada saat sekarang ini saya masih belajar. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan sebagainya, saya mohon maaf, dan see you my next video. Bye. What a wonderful